Baik, shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Bisa lebih kuat gak suaranya? Shalom. Shalom. Adalah satu sukacita bagi kita semua pada sore hari ini. Hari Jumat ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk dapat memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Mungkin sebelum kita mulai bisa lihat dulu kiri kanan, depan belakang. Coba kasih, gak usah salaman, kasih senyumnya dulu. Katakan gini, aku siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Katakan gitu, kiri kanan belakang. Aku siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Amin. Amin. Ada kuasa di tengah-tengah pujian penyembahan yang dinaikkan anak-anaknya. Waktu saya sedang mempersiapkan ibadah pujian penyembahan pada hari ini, saya kok dikasihnya lagunya mengenai mujizat. Mujizat kayaknya muncul aja gitu lagunya. Saya percaya kalau Tuhan yang kasih lagunya, itu berarti tengah-tengah kita Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Dan saya bersyukur bahwa Bapak Ibu yang datang dan kita semua yang hadir itu bukan satu kebetulan bisa ada di tempat ini. Ada yang namanya divine order, ada divine agenda of God. Ada agenda Tuhan yang luar biasa hari ini bagi Bapak Ibu yang hadir untuk dapat menerima mujizat yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu siap menerima mujizat? Mungkin lebih dalam lagi, apakah Bapak Ibu masih percaya ada mujizat? Amin. Waktu kita percaya ada mujizat, maka terjadilah sesuai dengan imanmu, dengan apa yang kau percaya, kata firman Tuhan. Amin. Yuk mari kita bawa ibadah kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber mujizat, kuasa. Tidak ada yang dapat menyaingi kuasa-Mu. Tidak ada yang dapat menyaingi, dapat dibandingkan dengan kemuliaan-Mu yang Kau menyatakan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Untuk itu kami terbuka bagi Engkau dan kuasa-Mu untuk dapat menjamah kami, memulihkan kami, membawa terobosan, membangkitkan, melawat, bahkan menghadirkan sukacita di tengah-tengah kami sewaktu kami memuji, menyembah Tuhan. Untuk itu Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah Engkau melalui ibadah yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan waktu kami datang dengan segenap hati jiwa kekuatan kami untuk meninggikan, memuliakan Engkau, maka kami yakin dan percaya seperti firman-Mu berkata bahwa Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Maka kuasa kemuliaan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kami sambut Engkau, hadirat-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu di tengah-tengah ibadah, pujian dan penyembahan pada sore sampai malam hari ini. Biar kami mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri yuk. Sejenak kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Engkau dahsyat dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Apa yang kami tidak pernah dengar oleh telinga kami, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau nyatakan. Mujizat-Mu, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul
Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup, kau sanggup Tuhan, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, sorakan haleluya. Kuasamu tidak pernah berubah, tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sambil mengangkat tangan, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, tak pernah berubah. Pernah dilihat mata, yang belum pernah kami lihat Tuhan, dan tak pernah kami dengar dengan telinga kami, dan tak pernah timbul di dalam hati kami. Itu yang kau sediakan Tuhan, disediakan percaya bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Come on, Heaven Church. Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Hanya Kau. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya mau dengar suara Monument Church yang kuat. Yesus, Yesus. Dulu kuasanya, katakan lagi, Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, jangan kursi-kursi kosong mempengaruhi kita untuk bersuka cita. Karena lagu itu bukan sekedar nyanyian, tapi iman kita yang kita taruh di dalamnya. Karena kita percaya bahwa Dia tidak pernah berubah. Yesus sanggup melakukan perkara apapun yang kau hadapi pada saat-saat ini dalam kehidupanmu. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupanmu. Ada mujizat Tuhan yang mau dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. 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 Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Biasanya di dalam ada beberapa tempat di mana waktu saya lagi pimpin pujian penyembahan, seringkali malah di dalam atmosfer yang sangat kuat, saya seringkali nggak ada tuh yang bilang silakan duduk, silakan berdiri. Karena apa? Karena setiap pribadi yang datang, mereka datang dengan ekspresi kepada Tuhan. Jadi mereka tuh dalam pujian penyembahan itu ada yang sujud, ada yang berdiri, ada yang prostrate di bawah. Jadi semua ekspresi yang berasal dari tuntunan rohnya Tuhan, itu yang terjadi. Dan setiap orang yang datang itu mengalami itu. Tuhan kita hebat, karena Dia meresponi hati kita yang benar-benar sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mau mengalami Tuhan di tempat ini? Boleh lihat tangannya? Yes, mari angkat tanganmu tinggi. Angkat tanganmu tinggi, bilang gini, aku ingin mengalami Engkau Tuhan. Aku ingin mengalami Engkau Tuhan. Aku ingin mengalami Engkau. Tidak peduli siapa yang lagi pimpin pujian, tidak peduli siapa yang sedang berbicara di depan, tidak peduli bagaimana musik sedang mengalun. Aku ingin mengalami Engkau, dan hanya Engkau saja yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Kami inginkan Engkau. Kami rindukan Kau Tuhan. Mengalami dirimu Tuhan. Kami rindu. Bawa kerinduanmu yuk kepada Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau. Oh, lebih dari segalanya kami inginkan Engkau. Kami rindukan Hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami inginkan. Engkau yang mendatangkan kesembuhan, pemulihan, terobosan, kebangkitan. Lawatan-Mu Tuhan yang membawa kami dan memerdekakan kami di dalam hadirat-Mu. Karena Engkau ajaib, Engkau mulia di dalam setiap karya-Mu, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan lagi, tangan Tuhan tak kurang panjang, amin, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Jiwaku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita umat pemenang yang akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Oh, katakan,
Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan. Sekali lagi, tangan Tuhan, tangan Tuhan tak kurang panjang Kau selalu menolong kami Tuhan. untuk selalu menolong Hidupku, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Katakan sama-sama, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Oh, katakan lagi, haleluya. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Katakan lagi, oh. ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Katakan dengan iman, ada mujizat. Ada mujizat Biar keluar dari mulutmu. bersyukur. Engkau Perlindunganku, imanku tetap teguh, dalam-Mu. ku menang bersama-Mu.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Semua tangan kami terangkat. Kami katakan bahwa ada mujizat. Satu kami bersyukur. Pengagungan kami kepadamu tidak pernah sia-sia. Penyembahan kami kepadamu tidak pernah sia-sia. Maka alami untuk kau mengangkat tanganmu, mengucap syukur. Alami dia, alami mujizatnya, alami kuasanya, alami terobosannya, alami Tuhan. Di tempat ini alami dia. Oh my God. Oh yes. Oh yes. Ada mujizat. Suatu kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Oh, my God. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu. Oh yes. Let your glory fall. Let your glory fall. Let your glory fall, oh God, in this place. Oh, we pray. Let your glory fall. Let your glory fall in this place. We pray, oh Lord. We pray, oh Lord. Kemuliaan-Mu turun atas tempat ini. Biar keajaiban-Mu turun atas tempat ini. Bagi setiap kami. Bagi setiap kami. Kami gak mau datang ke tempat ini karena rutinitas ibadah. No. Kami mau datang karena kami mau mengalami Tuhan. Kami mau datang karena kami butuh terobosan. Kami datang karena kami perlu lawatan Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu yang memerdekakan kami. Sehingga kami tidak lagi dibelenggu dengan berbagai macam ikatan-ikatan yang membuat kami tidak dapat merdeka untuk dapat mengalami hadirat-Mu di tempat ini. Dan saat ini, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Saat ini, Tuhan ingin mematahkan setiap ikatan-ikatan. Amin. Karena hadiratnya akan membuat setiap ikatan, setiap penindasan, setiap mereka yang tertawan itu dibebaskan. Mereka dibawa keluar untuk mengalami Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-muridnya waktu mereka ada di dalam penjara. Waktu mereka sedang terbelenggu, mereka menaikkan pujian, mereka menaikkan pengagungan kepada Tuhan. Dan pada saat itu malaikat Tuhan bekerja. Malaikat Tuhan membebaskan, melepaskan setiap ikatan. Bahkan malaikat Tuhan membuka pintu penjara sehingga para rasul bisa keluar dari penjara dan mereka dapat bersaksi akan kebesaran Tuhan. Tuhan ingin melakukannya bagi Bapak Ibu di tempat ini. Engkau tidak lagi ditentukan untuk terpenjara. Engkau tidak lagi ditentukan untuk ada di dalam ikatan. Engkau tidak lagi ditentukan untuk mengalami penindasan, dakwaan dari musuh-musuhmu. Kalau engkau ingin mengalami dia, ingin mengalami kemerdekaan yang sejati, ingin mengalami kemuliaannya dalam hidupmu, coba angkat tangan. Gak usah lihat kiri kanan. Gak usah lihat kiri kanan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Dan kau berkata dalam hatimu, Tuhan ini aku.
Aku ingin dibebaskan. Aku ingin mengalami kemerdekaan. Aku ingin mengalami Engkau Tuhan. Ini aku Tuhan. Bebaskan aku, lepaskan aku. Merdekakan keberadaanku. Biar kemuliaan-Mu turun atas hidup kami. Dan kami mengalami kemerdekaan yang diberikan oleh Engkau bagi kehidupan kami. Wow. Bapak Ibu tetap berdoa ya. Saya hanya melihat ini satu penglihatan yang lembut. There is a feast God is preparing for you. Ada satu jamuan yang sedang Tuhan persiapkan bagi engkau semua. Dan dalam penglihatan itu saya melihat ini. On that feast, there is a joyful atmosphere in that feast. Ada satu atmosfer sukacita. Engkau terlihat sebagai orang sungguh-sungguh dimerdekakan. Engkau sedang seperjamuan dengan Tuhan. Engkau sedang menikmati berkat-berkat-Nya. Saya melepaskan penglihatan profetik ini bagi hidupmu hari ini. Bahwa ke depan engkau tidak lagi menjadi pribadi yang murung, pribadi yang tertindas, pribadi yang sepertinya dikalahkan oleh kehidupan ini. Tapi Tuhan datang hari ini memerdekakan engkau dan membawa engkau keluar dari segala ikatan permasalahan itu. Dia yang menerobos di depanmu dan Dia yang membawa engkau untuk mengalami jamuan kelimpahan, penyediaan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga engkau dapat berkata, engkau dapat berkata kepada Tuhan, engkau ajaib, engkau ajaib, engkau ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Aku melepaskan nubuatan ini berdasarkan penglihatan yang aku lihat kepada setiap engkau yang hadir pada hari ini. You're not alone. Engkau tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini, karena ada Tuhan yang setia di dalam kehidupan. Haleluya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan lagi, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Katakan sama-sama, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib di tempat ini, hadirat-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau Ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau Ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. tak ada yang tak mungkin Bagimu. Semua yang ku saksikan Semua yang ku saksikan
Masih ada mujizat-Mu, masih ada kuasa-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi sandaranku, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan lagi dengan iman, Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalan. Kami mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sehingga kita bangkit berdiri. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada Sekali lagi, mujizat. aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kami berdiri dan mengangkat tangan kami, Aku karena kami percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan kami dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, Aku percaya. aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Ada mujizat. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya mujizat tetap ada. Haleluya. 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 Mujizat-Mu tetap ada. Mujizat-Mu tetap ada. Mujizat-Mu tetap ada. Mujizat-Mu tetap ada bagi setiap kami. Kami percaya, kami sungguh
Ingatkan Tuhan dengan satu cerita dalam Alkitab. Suatu saat ada perempuan yang sudah pendarahan. Lama sekali dia mengalami hal itu. Dia dijauhi oleh banyak orang. Tapi ada satu momentum. Itu yang dikatakan divine momentum. Momentum ilahi. Dia tahu Yesus sedang lewat di depannya dia gitu bersama dengan rombongan murid-muridnya. Banyak orang mengerumuni Tuhan Yesus. Tapi somehow dia tahu ada satu momentum kalau aku tidak berteriak, aku tidak menghampiri Tuhan, maka aku akan begini-begini aja. Aku gak akan mengalami terobosan, aku tidak akan mengalami pemulihan, kesembuhan. Di dalam tatapan banyak orang yang sepertinya sedang merendahkan dia. Oleh karena dia terus mengalami pendarahan. Lihat ini, perempuan ini menerobos kerumunan orang. Dia terobos kerumunan orang itu. Dia gak peduli ada orang yang ngejek dia. Dia gak peduli ada orang-orang yang sepertinya sedang memandang rendah dia. Mungkin yang berteriak kepada dia. Gak peduli, dia terobos rombongan itu. Dan dia berkata gini dalam hatinya, kalau saja ku pegang punca jubahnya, maka aku akan sembuh. Bapak Ibu, dengarkan ini ya dalam rohmu. Seringkali mujizat itu perlu yang namanya action. Perlu tindakan dari kita. Perempuan ini sudah muak. Dia muak banget dengan kehidupan dia yang mengalami pendarahan bertahun-tahun. Dia muak. Aku harus sembuh. Dan karena secara medis dia tidak mengalami kesembuhan. Waktu itu banyak tabib-tabib yang sudah mencoba untuk menolong dia, untuk menyembuhkan dia dari segala pendarahannya. Gak ada yang bisa tolong. Dia cuma melihat ada pribadi yang sedang lewat di depannya. Dia tidak mau melewatkan momentum itu. Dia tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia terobos rombongan itu. Dia pegang punca jubahnya Tuhan Yesus. Dan pada saat itu perempuan ini mengalami kesembuhan. Dan ajaibnya Tuhan langsung teriak gini, siapa yang telah memegang aku? Tuhan Yesus sedang dikerumuni oleh ribuan orang di sekitarnya yang terus sedang melihat apa nih yang Tuhan Yesus pengen lakukan. Tiba-tiba dia berbalik ke belakang dan kata, who touched me? Siapa yang pegang saya? Loh, murid-muridnya bilang, banyak Tuhan yang pegang engkau. Ini banyak orang di sekelilingmu yang sedang mencoba untuk memegang engkau gitu. Enggak, there is a specific. Tuhan merasa gini, ada satu kuasa yang keluar. Ini spesifik, bukan sembarangan orang. Tapi ada sesuatu yang keluar dari diriku yang menjamah diriku, dan dia mengalami kuasa Tuhan. Dan perempuan itu disembuhkan oleh Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi dalam kehidupanmu, Tuhan akan menggerakkan engkau dari dalam untuk engkau meresponi. Sewaktu engkau berada dalam satu hadirat Tuhan yang kuat, engkau bisa berkata pada Tuhan, Tuhan jangan lewatkan aku. Aku butuh Tuhan. Aku butuh jamahan Tuhan. Aku butuh lawatan Tuhan dalam kehidupanku. Jangan lewatkan aku. Jangan lewatkan aku tuh. Aku mau mengalami kesembuhan itu. Aku mau mengalami kesembuhan itu. Pemulihan itu. Aku mau tuh. Waktu engkau mengerang dan meresponi dia, maka secara supranatural engkau tidak perlu ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan, tapi engkau sedang reach out to the Lord. Engkau sedang mengalami hadirat dia yang kuat, dan engkau menerima kesembuhan, pemulihan itu dalam diri. Kalau Tuhan menyingkapkan ini kepada Bapak Ibu, pasti ada orang-orang tempat ini yang butuh jamahan Tuhan. Reach out to Him. Kalau dia ada di tempat ini,
Katakan seperti perempuan pendarahan itu yang mengalami pemulihan kesembuhan itu. Aku mau Tuhan. Aku juga mengalami hal itu. Bisnisku, keluargaku, kehidupanku, anak-anakku, suamiku, istriku, semua yang ada di dalam circle, lingkungan, keberadaanku. Sembuhkan itu. Pulihkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami deklarasikan, apapun yang dibawa oleh anak-anakmu ke tempat ini, sekarang kuasa-Mu sedang bekerja. Mujizat itu sedang bekerja. Mujizat Tuhan sedang menjamah setiap kami dan membawa pemulihan kesembuhan bagi setiap kami. Katakan sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Kami terima mujizat ini. Kami terima jamahan Tuhan itu. Bapak Ibu bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Waktu saya sedang mempersiapkan ini seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa Tuhan memberikan lagu-lagu itu kok yang berbicara kuat tentang mujizat. Mujizat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur. Lagu kedua tadi, lagu ketiga berbicara tentang mujizat masih ada dalam hidupku. Tadi, aku percaya ada mujizat. Sekarang pertanyaannya kalau dikembalikan kepada kita semua sebagai orang percaya, apakah kita masih percaya mujizat itu ada? Amin. Kalau kita mengerti ini, bahwa hidup kita sebenarnya setiap hari dapat mengalami mujizat Tuhan, dapat mengalami karya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan berkata, Tuhan, Ibrani 13 berkata, Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia tetap sama, berarti kuasanya tetap sama, berarti kemuliaannya tetap sama, berarti kuasanya tidak pernah berubah. Dia sanggup untuk dapat memulihkan kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Dia sanggup melepaskan setiap belenggu. Dia sanggup melepaskan kita dari setiap tawanan yang diciptakan oleh musuh-musuh kita di udara dan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata gini, Pak Tommy gak ngerti masalah problem yang sedang saya hadapi. Memang saya gak mengerti, masing-masing kita punya satu proses kehidupan, masalah, tantangan yang berbeda-beda dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi hanya satu jawaban. Kalau kita mencoba untuk dapat mengatasi segala tantangan masalah itu dengan kekuatan kita, maka kita akan menjadi kecewa. Kenapa Tuhan kok gak bisa? Kenapa? Karena masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih mengandalkan kesanggupan kita, dan kita mungkin berkata, gue bisa nih ngadepin masalah ini, gue bisa nih ngadepin apa yang sedang aku hadapi pada kehidupanku. Tapi ternyata everything, segala sesuatunya bertambah buruk. Keadaannya bertambah buruk. Bertambah buruk. Hanya satu loh jawabannya sebenarnya. Kalau kita mau dan percaya bahwa Yesus yang tetap sama tidak pernah berubah,
Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya itu menjadi erangan kita Tuhan. Dulu Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang aku baca di Alkitab bukan dongeng. Apa yang aku baca dalam firman itu bukan isapan jempol. Apa yang aku baca dalam Alkitab adalah satu realita yang bisa aku alami dalam kehidupanku. Kalau dulu Engkau melakukan perkara yang ajaib, hari ini aku percaya Engkau dapat melakukannya dalam kehidupanku. Dan saya mendengar banyak kesaksian mengenai hal itu terjadi. Nah, sedikit aja saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Waktu saya menyelidiki kata miracles atau mujizat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada dua kata dominan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang berbicara tentang mujizat. Tapi ada yang dahsyat. Di dalam perjanjian lama itu diambil dari bahasa Ibraninya mofet. Mofet itu artinya miracles. Di dalam tulisannya tetap tulisannya miracles. Tapi artinya lebih dalam sebenarnya dari hanya sekedar mujizat. Tapi di perjanjian baru dalam bahasa Gerikanya atau bahasa Yunaninya itu dahsyat sekali. Semion. Jadi ada dua nih, mofet dan semion. Bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Ya, mofet, semion. Dua-duanya terjemahkan sebagai mujizat. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dengan kata-kata itu ternyata gini. Mofet dan semion itu bicara gini. Tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat. Sekali lagi, itu bicara tentang tiga. Tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat. Artinya, bisa ditayangkan bahwa di Ibrani 2 ayat 4. Tanda-tanda, keajaiban, dan mujizat. Amin. Saya mau buka ayat ini karena, ayat ini di dalam terjemahan bahasa LAI punya Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan gini, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, kalau Bapak Ibu punya referensi Alkitab pakai bahasa Inggris, itu lebih jelas karena misalnya kita ngambil dari King James Version. Di King James Version itu dikatakan gini, Allah, Ibrani 2 ayat 4. Bisa dibuka? 2 ayat 4. That's it. Itu baca tuh. Allah turut memberikan kesaksian kepada meneguhkan kesaksian para murid-muridnya dengan pertama signs, tanda-tanda. Kedua, wonders, keajaiban-keajaiban. Yang ketiga, diverse miracles, berbagai macam mujizat. 3 tuh. Yang selanjutnya gift of the Holy Spirit, gift of the Holy Ghost. Saya akan menjelaskan dari sini. Dan lebih dahsyat lagi kalau kita punya terjemahan dari Indonesian Modern Bible, itu lebih jelas dikatakan gini, bahwa Elohim juga meneguhkan kesaksian mereka melalui tanda-tanda, keajaiban-keajaiban, serta berbagai macam mujizat dan karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya. Mofet dan semion dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang terdapat di Alkitab kita yang diterjemahkan sebagai mujizat, ternyata pengertian lebih dalamnya ada ini. Tanda-tanda, keajaiban, mujizat menyertai keberadaanmu. Dikatakan di ayat ini begini tadi dalam bahasa Indonesia gimana Bodi? Dalam bahasa Indonesianya Ibrani 2 ayat 4. Allah turut meneguhkan kesaksian mereka. Ini original loh. Dengarkan ini baik-baik. Allah turut meneguhkan kesaksian mereka. Ini original. Di situ tidak dikatakan gini. Allah turut meneguhkan orang-orang Kristen ini. Enggak. Allah turut meneguhkan kesaksian orang-orang percaya ini. Enggak loh, dia bilang gini. Allah turut meneguhkan kesaksian. Jadi artinya gini, waktu engkau menjadi orang percaya, waktu engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, waktu engkau menerima penebusan di dalam Yesus Kristus Tuhan, dikatakan secara original aslinya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 gini. Dan kamu akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi apa?
saksiku. Kata saksi yang sama di Ibrani 2 ayat 4 itu sama dengan kata saksi yang sama di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan kau akan menjadi saksiku dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Siapa orang-orang yang mengalami Tuhan dan kesaksiannya dalam kehidupan? Itu ada orang-orang yang memposisikan diri secara benar. Karena kata Kristen pertama, dulu saya pernah singkapkan tempat ini. Kata Kristen itu baru pertama kali muncul di Kisah Para Rasul 11. Itu juga julukan yang diberikan oleh orang-orang di Antioquia kepada para pengikut Yesus. Kata Kristen originally sejatinya pertama kali bukan berasal dari kegerakan yang dilakukan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya, melalui para murid-muridnya. Tapi di sini jelas Tuhan Yesus soalnya yang ngomong. Tuhan Yesus ngomong gini, engkau akan menjadi saksiku waktu Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ibrani 2 tempat gini. Dan Allah meneguhkan kesaksian mereka waktu engkau berjalan memposisikan diri untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan meneguhkan perjalanan kesaksianmu. Waktu engkau membawa pengenalan akan Yesus. Waktu engkau membawa pengenalan akan keselamatannya. Waktu engkau membawa kesaksian akan kebesaran dan pemulihan yang Tuhan berikan atas hidupmu. Waktu engkau menjadi saksi, kau gak sadar loh, engkau dipakai sebagai bejana untuk menghadirkan tanda-tanda keajaiban, mujizat dalam hidupmu. Mofet dan Simeon menjadi realitamu. Tanda-tanda keajaiban mujizat itu menjadi realitamu. Menjadi satu hal yang nyata dalam kehidupanmu. Bukan hanya engkau mendengarnya atau membacanya dari Alkitab. Bukan, tapi karena engkau benar-benar mengalami tanda-tanda keajaiban mujizat. Apa? Karena Allah turut meneguhkan kesaksianmu. Haleluya, amin. Nah, kita perlu tahu bahwa sebelum kita menjadi saksinya Tuhan, Tuhan perlu dulu menyatakan kebesarannya atas kehidupanmu. Mujizat paling besar dalam kehidupan manusia adalah waktu dia mengalami penebusan di dalam Yesus. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen bukan kepercayaan manusia. Kekristenan itu berbicara tentang Sang Firman itu turun ke bumi menjadi sama seperti manusia. Dan dia menghambakan dirinya untuk menjalani satu proses yang menyakitkan untuk dia mati bagi kita dan memberikan penebusan itu bagi kita. Haleluya. Kita orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena mujizat yang terbesar waktu engkau benar-benar diselamatkan. Yakin sepenuhnya dalam hatimu. No. Ini Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan yang menyelamatkan saya. Ia datang dalam hidup saya. Dia yang memilih saya untuk saya diselamatkan. Itu mujizat terbesar. Jadi jangan ragukan keselamatanmu di dalam Yesus. Karena itu sejatinya akan kau alami realitanya bukan hanya waktu engkau ada di bumi. Tapi sampai pada kekekalan. Ingat tadi penglihatan lembut yang saya dapatkan, yang saya lepaskan bagi Bapak Ibu. There is a feast. God preparing a feast. Tuhan mempersiapkan satu jamuan. Dan saya melihat di dalamnya orang-orang bersuka cita semua. Karena apa? Tidak ada sukacita sejati di luar Kristus. Tidak ada sukacita sejati dalam hartamu. Tidak ada sukacita sejati di dalam segala hal yang kau punya dalam hidupmu. Tidak ada sukacita sejati dalam koneksi-koneksi yang kau punya dengan orang lain. Tidak ada sukacita abadi di dalam dunia ini kecuali engkau menemukannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setuju katakan amin. Waktu engkau dipenuhi oleh sukacita yang berasal daripada Dia, engkau tahu penyediaan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau tahu firman Tuhan di Roma 8 berkata bahwa engkau lebih daripada pemenang. Karena apa? Karena Dia menjamin kemenanganmu. Bukan karena engkau dan kekuatanmu yang membuat engkau berkemenangan atas setiap masalahmu. Tetapi karena Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Rancangan Tuhan gak pernah jahat. Kebaikan yang mau diberikan. Jadi waktu Bapak Ibu ingin mengalami yang namanya Mofet dan Simeon, miracles, signs and wonders. Tanda-tanda keajaiban mujizat dalam kehidupanmu. Ingat, mujizat pertama harus kita alami dalam kehidupan kita. Pemulihan, keselamatan, terobosan, kebangkitan,
Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepadamu itu membuat engkau keluar dari segala hal yang membelenggu engkau di dalam kehidupanmu dan membuat engkau berteriak, "Ya Aba, ya Bapa, terima kasih engkau tidak mengaruniakan kepadaku roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa dan ketertiban." Engkau diberikan itu. Kau keluar dari situ dan engkau menjadi saksinya Tuhan. Engkau menerima mujizat dan engkau berjalan di dalam mujizat itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya, hari-hari ke depan bukan hanya hamba Tuhan yang berbicara di atas mimbar yang dapat nanti dipakai Tuhan untuk memanifestasikan mujizat dari Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang lagi duduk, engkau memiliki pengurapan yang sama, engkau mengalami penebusan yang sama, engkau mengalami kuasa dunamis yang sama, engkau diberikan otoritas kerajaan yang sama untuk engkau berjalan di dalam mujizat itu. Jangan heran ya. Orang mungkin gak kenal Bapak Ibu. Orang mungkin gak ngelihat siapa tuh. Gue gak kenal. Tapi waktu engkau percaya firman Tuhan yang berkata gini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa di dalam nama Yesus kamu akan mengusir setan-setan. Dalam nama Yesus aku akan menerima bahasa-bahasa yang baru. Dalam nama Yesus aku akan megang ular dan minum racun maut. Dan itu tidak akan mencelakakan aku. Dalam nama Yesus aku akan menumpangkan tangan atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Di situ dibilang ini tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa sih ini orang percaya? Boleh tahu angkat tangan-tangannya? That's it. You are the believers. Kamu tuh orang percaya. Dan kalau engkau percaya, bahwa engkau yakin bahwa engkau adalah orang percaya yang udah menerima penebusannya, engkau diperlengkapi oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Dimanapun engkau melangkah. Siap-siap loh. Bapak Ibu nanti ke depan akan dicari-cari sama orang. Bukan karena Bapak Ibu terkenal. Tapi ada kuasa Tuhan yang memakai bejanamu, tubuhmu ini sebagai bejana kemuliaan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan bagi orang lain. Jangan heran nanti satu kali Brother Thomas di sebelah kanan. Secara simpel aja tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan untuk bisa melayani orang yang mungkin sedang dalam ikatan, dalam sakit penyakit. Atau mungkin ada orang-orang yang mencoba mencelakakan dia, tapi karena dia menjadi saksi Tuhan, berjalan di dalam pengertian, memposisikan diri sebagai saksi-saksinya Tuhan dalam perjalanan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan meneguhkan kesaksianmu dengan tanda-tanda keajaiban mujizat. Maka dari dalam keberadaanmu ada satu kemuliaan Tuhan yang akan menjamah banyak orang dan melalui hidupmu nama Tuhan itu dimuliakan. Pertanyaannya ada sekarang gini. Apakah kita percaya sama mujizat? Apakah kita percaya yang dikatakan Mofet dan Simeon? Tanda-tanda keajaiban mujizat dan Tuhan akan meneguhkan kesaksian kita. Dengan tanda-tanda keajaiban mujizat itu dalam perjalananmu. Apakah engkau percaya? Waktu engkau percaya mestinya waktu dalam Kristus. Waktu engkau memiliki iman yang teguh di dalam Yesus, sebenarnya perjalananmu bukanlah perjalanan yang biasa. Nothing ordinary when you walk with God. Gak ada tuh yang biasa-biasa aja sebenarnya kalau waktu Bapak Ibu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ke depan ini saya akan melihat banyak revivalist sedang dibangkitkan Tuhan. Karena pertama-tama mereka mengalami kebangkitan dari Tuhan, mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami pembentukan dari Tuhan, mengalami karya Tuhan yang dahsyat waktu mereka memiliki itu. Dan mereka sudah mengalami Tuhan di dalam dimensi jamahan kemuliaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan mereka menjamah banyak orang. Jangan heran lu, Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk membawa pengenalan akan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah kota di mana engkau hidup. Masa sih Tom? Kita lihat ke depan. Nanti banyak revivalist yang tidak dikenal. Tidak pernah muncul di medsos mungkin. Tidak pernah diekspos di media apapun. Tapi dia sepertinya muncul ke atas. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai. Karena firman Tuhan gini, bukan karena kuat dan gagahmu. Sorry, ini karena Tuhan. Dikatakan gini, bukan kuat dan gagahmu. Tapi oleh karena kuasa Tuhan yang memakai kita untuk bawa kemuliaan itu dimanapun kita berada. Amin. Amin. Ada satu realita nih yang berharga. Saya pengen warning Bapak Ibu. Waktu kita baca di Matius 7. Kita pernah baca ini. Kita gak usah buka. Nah cepat aja habisin nanti Pastor Rima akan pimpin kita dalam pujian penyembahan terus. Dikatakan gini.
Di akhir zaman, nanti akan ada yang berdiri di depan Tuhan berkata gini, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi mamamu? Bukankah engkau telah memakai aku untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan, katanya gitu. Terus Tuhan berkata gini di sorga, hey, I don't know you. Aku gak mengenal engkau. Nih ya kuncinya. Waktu engkau dipakai Tuhan nanti dahsyat di dalam kemuliaannya untuk menjadi saksi Tuhan. Jangan pernah menjadi pribadi yang congkak, angkuh dan sombong di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata gini, Tuhan, aku kan telah menyembuhkan orang sakit. No, bukan engkau yang menyembuhkan orang sakit. Kuasa Tuhan yang menyertai engkau yang menyembuhkan orang sakit. No, Tuhan aku telah bernubuat. No, bukan engkau yang sedang bernubuat. Tuhan sedang pakai engkau sebagai bejana tanah liat untuk melepaskan perkataan Tuhan. Untuk menyembuhkan orang. Semua berasal dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Gak ada sedikit pun dari kita. Kalau kita menjadi bejana yang siap untuk dipakai Tuhan, maka tidak boleh ada kesombongan di dalamnya. Tidak boleh ada kecongkakan di dalamnya. Karena pada satu saat waktu kita nanti berhadapan dengan tata Tuhan, terus kita bisa dengan sombongnya berkata, Tuhan, aku kan telah menyembuhkan banyak orang demi namamu. Aku kan telah membangkitkan orang mati demi namamu, melepaskan nubuatan. Tapi di atas di sorga Tuhan begini, I don't know you, sorry. Engkau pembuat kejahatan, sedih ya. Kita mengalami mujizat, dan Tuhan pakai kita sebagai bejana untuk memanifestasikan mujizat, tapi Tuhan tidak mengakui kita di sorga. Ngeri, karena apa? Tantangan terbesar, sewaktu banyak Bapak Ibu nanti dipakai sebagai revivalist akhir zaman, yang membawa kegerakan kebangunan rohani dimanapun, di keluargamu, di komunitasmu, di gerejamu, di persekutuan doamu, di tempat pekerjaanmu. Saya sedang melihat ya, saya melayani tempat-tempat marketplace. Mereka ada yang sekarang nih lagi haus dan lapar. Tom, kita buat dong persekutuan doa di rumahnya, di kantor kita. Yuk kita buat pujian penyembahan, yuk kita buat persekutuan di kantor kita. Bukan apa-apa, ini bukan karena pengen ikut-ikutan setiap Jumat bikin ibadah, bukan. Tapi dia mengerti sebagai pemimpin perusahaan, dia mengerti aku harus menghadirkan Tuhan dalam perusahaanku. Karena kalau aku tidak menghadirkan Tuhan dan hadiratnya dalam perusahaanku, maka aku tidak akan pernah melihat penyertaan dan terobosan yang Tuhan berikan. Aku mau Tuhan, aku mau menghadirkan. Karena kalau sebagai pemimpin, dia punya banyak di bawahnya itu adalah karyawan-karyawan yang belum mengenal Tuhan. Tapi dia mau kumpulkan beberapa anak-anak Tuhan yang ada dalam perusahaannya. Untuk kita bikin yuk, kita doa pujian penyembahan. Dan kita melihat, dan itu sekarang sedang melawat banyak orang. Katakan ya, siap-siap loh. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kata, siapa saya? Tuhan gak pernah pilih-pilih orang kalau dia pengen pakai. Tuhan akan pakai setiap kita dengan pengurapan yang ada dalam dirimu yang Tuhan berikan untuk engkau juga menjangkau banyak orang. Amin. Pada ujungnya ada lagi nih, sewaktu engkau telah dipakai dahsyat oleh Tuhan, jangan pernah bermegah, menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Because we are nothing without God. Karena kita ini gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan dan hadiratnya, kemuliaan tidak ada dalam kita, sama kita dengan debu, sama kita dengan tanah. Makanya nanti kita akan kembali menjadi tanah tubuh kita. Gak ada, kita cuma bejana tanah liat, tempat kemuliaan, kuasa, otoritasnya diberikan kepada kita. Kalau kita dari awal mengerti dan hidup di dalam hal ini, maka tidak pernah dalam kehidupanmu engkau mencuri kemuliaannya. No. Engkau akan terus mengerti. Bahkan waktu orang-orang nanti kejar Bapak Ibu nih. Aduh terima kasih kamu udah nyembuhin saya. No, this is not me that heals you. This is God that used me to heal you. Ini Tuhan yang pakai saya untuk nyembuhin kamu. Bukan saya yang nyembuhin kamu. Saya gak ada apa-apanya. Waktu engkau memiliki hati yang seperti itu. Terus kau pakai lebih dahsyat lagi untuk menjangkau banyak orang. Ingat ya ke depan ini. Bukan hanya orang-orang mimbar ini loh. Yang mau dipakai Tuhan. Bapak Ibu semua. Siap-siap untuk dipakai Tuhan. Untuk memanifestasikan Mofet dan Simeon. Tanda-tanda keajaiban dan mujizat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Coba lihat kiri kanan dulu. Bilang gini, Tuhan ingin pakai hidupmu. Pastor Rima. Tuhan ingin pakai hidupmu. Ya. Tuhan ingin pakai hidupmu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan. Amin. Rindu terus untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Pastor Rima, mimpin kita selanjutnya.
Haleluya. Ya, siapa yang percaya mujizat masih ada buat kita semua? Salah ya, saya tidak mau pakai kata masih ada. Kalau katanya masih ada, berarti bisa habis. Ya kan? Ada sisanya, ada stoknya. Mujizat itu ada untuk kita semua. Karena stok mujizat Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya, gak ada dibilang 100 sudah dapat 70 tinggal 30, gak ada ya. Mau setiap hari mujizat itu tersedia untuk Anda dan saya. Amin. 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 Siapa yang percaya mujizat buat kita semua? Ya, amin. Ya, mujizat tidak terjadi karena kesalihan Anda. Mujizat terjadi karena Tuhan mengasihi Anda. Amin. Asik kan Tuhan kita kan? Ya, Tuhan kita luar biasa ya. Thank you Jesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, kayaknya kok kurang asik gitu ya kalau kita sedang mau menyembah Tuhan gitu ya. Tadi pendeta menyatakan bahwa mujizat itu ada. Pendeta berkata bahwa Tuhan itu sangat baik. Ini saatnya kita bersyukur. Kita berkata mintalah, lalu bersikaplah seolah-olah kau sudah diberikan. Sudah meminta, sudah percaya, sekarang bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dari pertama lagi ya Bu ya. Kasih Tuhan yang pertama. Mari kita nyanyikan dengan penuh iman ya. Kasih Tuhan, yes, sungguh mulia, yes, Lord. Tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Come on. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba diingatkan ya, kalau kasih dunia itu ada syaratnya. Bapak Ibu harus berbuat kebaikan dulu,
harus bikin satu yang hebat dulu, baru manusia mencintai Bapak Ibu. Benar? Kadang-kadang sebagai orang tua pun cinta kita bersyarat. Kalau dia dapat juara, wah ya. Kalau giliran dia nakal atau bahkan gak melakukan apa-apa, lupa kita kalau punya anak ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, kasih Tuhan Allah kita itu tidak bersyarat. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang dituduh oleh dosa-dosa Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang dituduh oleh kegagalan-kegagalan Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang dituduh oleh kebodohan-kebodohan yang mungkin kita lakukan, dengarkan, kasih Tuhan tidak bersyarat. Dan dia cuma bisa memberi, bahkan dia memberi lebih dari apa yang layak kita terima. Kalau Anda sedang jatuh, jangan diam di bawah. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat. Dan dia siap memberi, dia siap memberkati. Kalaupun kau jatuh, tengadahkan tanganmu, izinkan Tuhan mengangkat tanganmu, membawamu keluar dari lubangmu, dan katakan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia, yes. Tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengarkan, jadikan rema. Kasih Tuhan tak bersyarat, yes Lord. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Come on. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh Yesus, terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes, Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima
kasih dari dalam lubuk hati, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara, jangan minta. Sekarang waktunya bersyukur. Waktunya bersyukur. Ayo kita ambil waktu. Mau pakai bahasa roh, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris boleh. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita dapat apa. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Come on, nyatakan syukur. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, walaupun hari ini masalah itu belum selesai, walaupun hari ini sakit penyakit itu masih ada, tetapi Alkitab berkata setan itu pergi karena kesaksian iman kita. Hari ini mungkin masalahmu belum selesai, tapi ketahuilah Alkitab berkata masalahmu itu sebetulnya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Alkitab berkata penyakitmu itu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bukan akan disembuhkan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Urusanmu dengan suamimu, dengan istrimu sebetulnya sudah didamaikan oleh Tuhan. Urusanmu dengan teman-temanmu, hutangmu itu sudah dibereskan oleh Tuhan. Ambil sikap itu bahwa sudah dan nyatakan syukurmu. Terima kasih Yesus. Come on, nyatakan syukurmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Masalah saya sudah diselesaikan. Terima kasih Tuhan. Penyakit saya sudah dihilangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Cinta suami saya sudah dikembalikan kepada saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih istri saya sudah dikembalikan kepada saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak saya yang tidak mau datang sudah pulang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan yang belum saya dapatkan sudah saya dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Come on. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku.
sama kita. Jangan gitu dong. Yang percaya masalahnya sudah selesai. Tepuk tangannya gak gitu. Iya, sampai merah tangan, udah tahu kan, udah selesai masalah. Wah, haleluya. Kalau perlu teriak, wah, Tuhan sudah selesaikan. Iya, kalau tepuk tangannya ragu-ragu, nggak selesai masalahnya nanti. Ya, oke. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk ke persembahan. Ya, ke persembahan. Persembahan tidak pernah bicara tentang jumlah. Persembahan selalu bicara tentang hati yang sukacita saat memberi. Dan jangan salah ya, kita tidak sedang memberi kepada Tuhan ya. Tuhan tidak perlu pemberian Anda. Tapi kita memberi untuk turut serta di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Pada ngantuk semua udah. Amin. Jangan khawatir, makanannya sudah datang. Kalau belum datang Pak Joni sudah datang. Pak Joni lagi. Pokoknya ya kemarin gak datang sih Bapak. Kodenya banyak buat Bapak. Wah, repot ini ya. Ya, Pastor silakan berdoa. Baik yuk. Kita mau kasih yang terbaik karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Dan kita ingin memberikan persembahan yang terbaik. Yuk kita berdoa, Bapak terima kasih. Karena yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Bapak kami ingin memberikan persembahan. Bukan karena jumlahnya. Tapi oleh karena rasa syukur yang ada dalam hati kami. Waktu kami ingin memberi. Waktu kami ingin memberi. Pasti siapa menabur pasti akan menuai. Dan kami percaya waktu kami menabur dengan hati yang bersyukur. Maka kami akan menuai pada waktu yang sudah ketentukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ini rasa syukur kami. Kau menguduskan setiap persembahan kami dan kami siap untuk memberikan yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang mau memberi, katakan amin. Selamat memberi. Kalau sudah memberi, berdiri, menari ya. Kalau sudah memberi ya. Gak memberi juga gak apa-apa, berdiri dan menari. Nggak aja untuk berdiri. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oma ayo nari yang keras ya, cepat. Ha! Ya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Come on. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Yeah. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Hey, come on. Urapan di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Come on. Urapan di kepala.
Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam ibadah Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Minggu tanggal 21 Juli 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Joyman Waru, MTH. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Program baru dari Mount Hermon Church sepanjang bulan Juni sampai September 2024. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli. Kepada peserta yang telah mengikuti lomba, dihimbau untuk tetap menghadiri ibadah minggu di Mount Hermon Church selama periode lomba berlangsung yang akan dihitung sebagai nilai tambah. Yang kedua, lomba worship leader dengan periode lomba 4 Agustus sampai 29 September. Pendaftaran untuk lomba worship leader telah dibuka sejak tanggal 1 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin yang tertera di flyer. Dapatkan hadiah spesial dari Mount Hermon Church di sepanjang bulan Juli. Caranya, foto bersama Bapak Mongol atau pendeta yang berkhotbah di ibadah hari Minggu, kemudian upload di Instagram Anda dengan mention atau tag @gerejahermon dan jangan lupa gunakan hashtag Gereja Hermon JKT. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah Evangelis Roni Immanuel pada ibadah Minggu 14 Juli 2024, sesi 2 jam 13.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Yang kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 21 Juli 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Belum selesai Tuhan Yesus, udah gitu. Belum selesai Tuhan Yesus memberkati gitu. Yuk. Ya, saya mau bertanya ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena kita di Mount Hermon ini ada satu keluarga besar. Benar ya pendeta ya? Satu keluarga besar ya. Jadi ceng-cengan kita ya kadang-kadang ya. Pak Joni gak usah ngeliat itu sama saya. Memang Pak Joni sasaran utama untuk ceng-cengan. Soalnya kalau di luar gak ada yang berani ngecengin kan Pak Joni ya. Pada takut semua kan. Mau lihat Pak Joni ada nunduk ya. Di sini dicengin melulu. Aduh. Ya, saya ingin bertanya, siapakah di antara teman-teman ini Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Mount Hermon Church? Berdiri. Coba berdiri. Yang baru pertama kali. 1, nah, 2, 3, wow, 4. Wow. Nah, yang lama mohon bangkit pengerja berdiri. kasih salam Gak dong. usah pengerja, semuanya bangkit berdiri. Ya. Beri salam. Selamat datang di keluarga Mount Hermon Church. Jangan lupa berdiri datang dong. lagi. Dedengkot Mount Hermon. Jangan lupa bilang datang lagi. Iya. Jangan lupa, kok ngomong jangan lupa. Apabila Bapak Ibu belum punya tempat ibadah yang tetap, dengan bangga hati kami menerima Bapak Ibu untuk bergabung di setiap ibadah kami di hari Minggu. Mount Hermon ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kami punya ibadah. Ngomong sama siapa gua? Sibuk yang lain. Iya. Dan tolong nanti mengisi form ya. Lupa formnya ya. Di Mount Hermon kita punya banyak ibadah Bapak Ibu ya. Kita punya ibadah hari Minggu itu 3 ibadah. 10.30, 13.30, 15.30 ya. Jadi Bapak Ibu kepleset aja kemana. Tetap aja ada gitu ya. Kalau ada acara di pagi, siangnya ada. Siangnya ada acara, pagi bisa, sore bisa. Gak ada alasan ya. 3 kali. Lebih bagus lagi. Oh, selalu ada perjamuan kudus dan altar call. Lain kali nanti Paul dia naik ke atas ya. Memberikan pengumuman. Ya kan. Lalu kita punya ibadah di hari Kamis. Wah,
Ya hari Kamis jam 12 sampai jam 1. Wah, waktunya makan siang dong. Lapar. Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Di sini dikasih makanan jasmani dan rohani. Ya. Haleluya. Haleluya. Benar dong ya. Pulang Bapak Ibu nggak lapar, duduk bareng-bareng kita makan ya. Ya kan? Kalau kelupaan jangan khawatir. Ada Pak Joni. Alah Pak Joni lagi. Pak Joni. Iya. Haleluya. Iya. Lalu di hari Jumat kita punya ibadah praise and worship. Jadi ini setiap Jumat ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan hari ini? Kok gak ada yang tangan-tangan gak ada amin. Ada tepuk tangan, oh iya ya. Hadir lagi hari Jumat, jadi ada banyak. Bapak Ibu mau berkat? Gak ada yang mau ternyata loh, gak ada yang angkat tangan. Ada yang mau berkat Tuhan? Amin. Datang di setiap ibadah. Tapi datang jangan cari berkat ya. Datang cari Tuhan ya. Nanti berkat-berkat mengikuti Anda semua. Ya ini sudah selesai ya. Ya kita akan menutup ibadah kita. Sudah selesai atau mau ibadah lagi? Siapa tahu kan masih rindu beribadah, nyanyi lagi terutama dilayani oleh Pendeta Tommy. Haleluya. WL kondang luar biasa, kondangan. Mumpung gak ada pendeta nanti dilihat rekamannya. Dilihat rekamannya, waduh maaf pendeta. Bapak Ibu, Ya. Bapak Ibu harus tahu loh kemarin nih yang khotbah di ibadah Kamis karyawan ini tadi. Loh makanya aku bilang Pak Joni Makanya gak masih datang datang. sih. Karena setiap hari Pak Joni. Kamis itu Pastor Lovely suka jadi pembicara juga. Ini pembicara Baru nih. sekali hari Kamis, saya bilang setiap hari Kamis. Ya, Itu nubuatan. supaya dijadwal lagi, Nubuatan. maksudnya supaya Iya, itu jadwal lagi nubuatan hari. ya. Lah kan memang Nubuatan. disampaikan. Iya. Ada yang amin? Ada amin Bapak Ibu? Ibu belum dengar saya khotbah udah amin ya. Yakin banget ya. Oh udah ya. Oh kemarin datang ya. Belum dengar udah amin. Ternyata pas khotbah ya ternyata jelek banget. Pak Joni belum dengar kan? Pak Joni sih. Terus gini, jangan lupa ditransfer ke nomor di bawah ini. Kode keras. Iya kemarin kode kerasnya banyak tuh Pak Joni tuh. Iya. Sekarang kalau makanan boleh dia aja. Ya kita pilah-pilah. Oke, sudah malam. Sudah malam. Kita akhiri ibadah kita malam ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. Benar Tuhan, Engkau El Shaddai dalam kehidupan kami. Engkau maha kuasa, maha dahsyat, maha mulia. Dan Engkau ada dalam kehidupan kami dan menyertai, memimpin, melindungi, memberkati kehidupan kami. Untuk kami melangkah di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah praise and worship pada hari ini. Bukan satu kebetulan, setiap pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah Engkau tarik melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat beribadah di tempat ini. Dan waktu mereka beribadah di tempat ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan, menyembuhkan, memulihkan, membawa terobosan dan kehidupan yang diubahkan di dalam hadirat-Mu. Dan waktu Bapak, Ibu dan semua kami pulang dari tempat ini, kami pulang di dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada saat ini, ambil kesempatan untuk berdoa juga untuk Bapak dan Ibu Gembala yang pada
saat ini mungkin sedang ada di rumah. Dan mungkin saya mendengar bahwa salah satu dari mereka dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa ya Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Karena di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai. Sudah selesai. Segala dosa, pelanggaran, pemberontakan, kesalahan kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan, kekurangan kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan berkata sudah selesai. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sudah disembuhkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Gembala. Di dalam kelemahan tubuhnya. Tetelestai. Sudah selesai. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan keberadaan mereka. Dengan percaya kami akan bertemu nanti pada hari Minggu. Mereka dalam keadaan sehat, kuat, disegarkan di dalam hadirat-Mu. Dan mereka melayani Tuhan di tempat ini. Di dalam hadirat Tuhan yang kuat yang menyertai keberadaan mereka. Terima kasih memberkati Bapak Ibu Gembala, juga anaknya yang sedang studi di luar negeri. Dan segala hal yang mereka kerjakan Bapak memberkati, Bapak menyertai, Bapak melindungi dan menjadikan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini, mari angkat tangan kita yang hadir. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka ini adalah anak-anak-Mu. Engkau telah menebus mereka dengan darah Yesus yang berharga. Mereka ini milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa turunlah berkat-berkat-Mu atas kehidupan mereka yang tidak berkesudahan. Firman-Mu berkata, Engkau menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan sesuai dengan kekayaan di dalam kemuliaan-Mu yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kami berdoa kekayaan di dalam kemuliaan Bapa itu tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sehingga mereka akan melihat walaupun mereka tetap sedang menghadapi tantangan, masalah, problem. Mereka melihat ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam keberadaan mereka. Pembelaan Tuhan yang dinyatakan dalam keberadaan mereka. Sehingga waktu mereka berjalan di dalam pemahaman akan kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam kehidupan ini. Dan mereka akan menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati tangan-tangan ini, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga, usaha, bisnis, pelayanan, keluarga mereka. Memberkati, Engkau memberkati, berlimpah-limpah. Karena Tuhan Yesus Engkau berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terjadilah atas kehidupan kami semua, Bapak Ibu juga semua yang hadir pada hari ini. Kami juga angkat pemerintahan kami ini, pemerintahan Bapak Jokowi, Wakil Presiden, jajaran Menteri, juga legislatif, yudikatif, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dari pusat sampai ke daerah. Bapak terus memimpin masa transisi pemerintahan yang sekarang sampai nanti pergantian presiden di akhir tahun. Juga Bapak pimpin semua prosesnya. Kami percaya orang yang terbaik sudah Kau tempatkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau berdaulat atas bangsa ini. Manusia dapat merancangkan apapun atas bangsa ini. Tetapi kehendak dan kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan atas bangsa ini. Kami percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali atas bangsa ini. Engkau yang terus memimpin bangsa ini. Kau kami mendengar belakangan ini harga dolar dan rupiah terus bergejolak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjaga bangsa ini. Dan kami percaya para pengusaha, para pelaku-pelaku bisnis, orang anak Tuhan yang ada di marketplace. Mereka akan berhasil bukan karena mereka memiliki kemampuan itu. Tapi mereka mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tempat di mana mereka berada. Sehingga nama-Mu dimuliakan di setiap tempat bisnis, pekerjaan, marketplace di mana mereka berada. Dan kami berdoa pemerintahan ini dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Biar kehendak Tuhan itu yang terjadi. Kami berdoa Bapa, dikuduskanlah nama-Mu atas Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia seperti di sorga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan sebelum kami masuk ke dalam doa berkat, sama-sama kami akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan kita bersama-sama, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan kepada kita semua. Dan memberikan kepada kita shalom, damai sejahteranya melampaui segala akal, berkuasa atas hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita senantiasa. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan, dan kasih Bapa Sorgawi serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Engkau Immanuel, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Sama-sama yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati.